kalian ini saudara kembar. Kalian terlihat mirip. Makasih. Kok pede? Tadi kami nemuin kamu di kuburan. Gak pingin cerita, Po. Tapi ini bakal kedengeran konyol abis. Sebuah film yang disutradarai oleh Fajar Mata Santosa dan dibintangi oleh ada Novek, ada Angga Yulanda, ada Dodit, dan juga ada Oki. Film ini berjudul ya Sebelum Dijemput Nenek guys ya. Hai guys, you are what's up, welcome to my channel guys. Aku Yus Prakoso. Salam kenal di Stoic Movie. Hari ini aku mau cerita tentang film yang tayang di tahun 2026 ini, di awal tahun ini, di Januari kemarin. Udah tayang di bioskop dan bisa kamu nikmati di beberapa platform film guys ya. Film ini bergenre horror komedi, di mana film Sebelum Dijemput Nenek ini bercerita dua anak kembar, si Hestu sama si Akbar, di mana dua orang ini memang ada sebuah konflik, tetapi ada dua perbedaan, di mana si Hestu itu merantau ke kota karena dia punya IQ yang lebih tinggi dan kerja di luar kota, sedangkan si Akbar itu merawat neneknya di rumah dan dia juga punya bakat sebagai seorang pelukis guys lebih tepatnya. Dan sejalannya waktu si nenek ini meninggal dunia, tapi dalam pengertian Hestu nggak pulang ke rumah dan juga punya berjanji dia nggak akan pulang ke rumah kalau sebelum neneknya meninggal dunia guys ya. Dan ketika si Akbar menelpon dan memberitahu sama si Hestu bahwa neneknya itu meninggal dunia sakit, dia nggak mau pulang, bahkan sampai sudah meninggal dunia pun juga hanya pulang guys ya. Dan semalam pun juga konfliknya berawal ketika si Hestu ketika merantau ke luar kota, mendapat sebuah pekerjaan di sebuah kantor, mendapat sebuah mungkin seperti HRD gitu kan, atau seperti seperti jabatan yang cukup tinggi di sebuah kantor itu, tapi dia juga dipecat dan juga mendapat hal yang tanda kutip nggak adil ya. Cerita dia juga banyak kesialan selain dipecat, lalu juga kos dan juga kemalingan juga, dan dia memang nggak mau pulang ke rumah di saat neneknya sudah meninggal dunia. Sampai rumah pun juga dia ketemu Akbar juga berantem, nggak bicara, diem-dieman dan juga berantem guys. Dan di situ dimulai ketika si Hestu pulang ke rumah ya, neneknya ini meninggal di hari Kamis tanggal 6 dan punya Kamis 666 gitu ya, dimana itu hari yang keramat dan juga sial. Dan cerita arwah si nenek ini gentayangan guys ya. Dan semua berawal ketika Hestu pulang ketemu ditemui sama neneknya, dia ketakutan dan bahkan nggak cuma dia, Akbar juga sama. Dan di situ neneknya minta 7 hari kemudian mereka harus menemani neneknya guys ya. Dan tentu dong sebagai manusia pasti takut sama hantu. Begitu dengan si Hestu sama si Akbar, dimana mereka ketakutan. Dan di situ di kampung itu juga dua kembar ini guys ya, itu dibantu sama beberapa orang seperti Kodrat, yaitu preman kampung situ, dan juga si Nisa guys ya sebagai gadis desa. Dan dimana Nisa juga orang yang membantu seperti pekerja sosial di kampung itu merawat para lansia guys ya. Nah di situ si Akbar sama si Hestu ini bertanya sama dukun Kimangun ya, dimana Kimangun ini memberi petunjuk bahwa neneknya akan membawa salah satu dari mereka untuk dibawa ke alam baka guys ya. Nah sedangkan si Hestu sama Akbar ini nggak mau mati, dan dia punya pemikiran untuk membawa orang lain sebagai tumbalnya, bisa orang yang sudah tua mau mati, ataupun juga sampah masyarakat guys ya, ataupun juga orang yang sudah sakit bertahun-tahun dan dianggap hidupnya nggak ada gunanya guys ya. Nah di cerita di situ mereka juga mencoba mencari beberapa hal tapi gagal, dan bahkan cerita ketahuan bahwa mereka Hestu sama Akbar ini ingin membawa salah satu masyarakatnya untuk mati untuk sebagai tumbal neneknya ini ya. Dan cerita dia dibantu sama Nisa, di mana Nisa ini adalah seorang gadis desa yang obses sama dunia mistis ya kan. Dia punya konten, dia bikin konten tapi tentang hal yang mistis guys ya. Dan cerita dia dipertemukan sama tadi Kimangun, si dukun yang ngawur itu, dan dia juga ngasih jimat. Lah ketika si Kodrat, Nisa, Akbar sama si Hestu ini ke kuburan, dia membawa jimat sambil joget-joget, tapi ternyata jimatnya salah. Yang tadinya harusnya yang diminta adalah jimat musuh setan, tapi malah jimat memanggil setan. Dan selanjutnya di situ terjadilah hal yang konyol, dimana semua setan itu malah pada bangun pada gentayangan dan meneror semua kampung di situ guys ya. Mas cerita
ketika konflik itu semakin meruncing, di mana Akbar ini akhirnya dia memutuskan untuk mau mengkorbankan diri untuk nemenin neneknya. Tapi Haisto pun juga mengejar Akbar, dan mereka berdua lah yang akhirnya menemui neneknya, dan dengan segala ketakutannya ternyata neneknya tidak mengharapkan mereka mati, tapi hanya ingin bicara saja. Jadi ada hal yang berbeda, miscommunication di antara mereka, karena neneknya hanya ingin bertemu mereka dan berbicara banyak hal di saat itu sebagai arwah, tapi lebih jinak guys ya. Dan selanjutnya ketika semua itu sudah terjadi, ada hal yang baik di mana Akbar sama Haisto yang dulu berantem bertahun-tahun gara-gara itu semua jadi lebih akur guys ya. Dan ending dari film ini adalah jelas ya, ada happy ending di mana Akbar sama Haisto itu lebih akrab, dan Nisa juga terobsesi untuk jadi seorang vlogger setan, tapi juga terbunuh juga, dan teror hantu yang menghantui kamu itu pun sudah selesai guys ya. Dan selanjutnya happy end guys ya. Dan juga value dari film ini jelas ya, yang pertama keluarga, kita tetap hidup dalam sebuah keluarga. Sejajarnya saudara kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita, mereka adalah keluarga. Kita pernah sakit hati, pernah nyakiti mereka, tapi keluarga adalah keluarga yang akan tempat tinggal kita pulang, tempat kita menangis adalah keluarga. Jadi pastikan kita mencintai keluarga kita, meskipun ada konflik, pastikan bisa diselesaikan dengan baik. Jadi yang pertama. Yang kedua, menghargai orang yang masih ada. Kalau kita punya keluarga yang masih ada, pastikan kita menghargai mereka aja, karena nanti sudah nggak ada, yang ada cuma penyesalan. Makanya sebelum hal itu jadi, pastikan kita tetap menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita guys ya. Seperti film ini memberi kita sebuah pelajaran bahwa kita tetap harus menghargai orang yang ada di sekitar kita, dimana mereka sudah berdampak dalam hidup kita, merawat kita dan membesarkan kita dari kecil sampai gede guys ya. Yang ketiga jelas tentang bagaimana kita tidak salah jalan ketika kita menghadapi konflik, entah itu kita datang ke tempat yang salah, ke orang yang salah, dan membuat sebuah hal yang lebih negatif ya. Jadi ini film yang bagus, horror komedi yang berjudul Sebelum Nenek Menjemput. Itu film yang kocak, horornya pun juga ada, tapi dibalut sama komedi jadi lebih ngakak guys ya. Jadi ini buat film kali ini guys ya. Sebelum Jemput Nenek, aku Yos pamit, stay positif, keep stoic, and ciao.